Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Akhirnya kita ada konten rakit PC pesanan lagi teman-teman ya. Hari ini kita akan rakit pakai Ryzen 5 8400F dengan RTX 5050. Total harganya segini teman-teman, 14,2 jutaan. Kalau kalian tim mendang mending, kenapa nggak 5060? Bang, gua kalau rakit ngikutin budget pelanggan budgetnya gini. Dan kalau misalkan kalian mau rakit kayak gini pakai 5060 ya bisa aja. Cuma nambah sejutaan teman-teman, jadi 15 lebih. Kemarin juga kita kan diskusinya di live streaming. Buat teman-teman yang belum tahu tuh, kalau gue ini buka jasa rakit dan gue tuh transparan. Kayak spek kayak gini pelanggan yang milih, kita diskusi di live streaming. Kalian bisa tonton di deskripsi ya replaynya. Jadi kita udah diskusi, masukin kayak 5060, masukin spek ini, itu. Yang dipilih adalah yang ini ya. Ini udah enak banget. Casing warna hitam, udah dapat fan ARGB 4. Nambah fan lagi di atas ARGB. Aduh, sampai batuk gue. Terus motherboard udah pakai B850, RAM udah pakai 2x16, SSD NVMe 1TB Gen 4. Oke, di sini masih pakai cooler tower, sama PSU udah pakai 750 yang cooler master MW Gold. Ini udah mantep banget teman-teman ya. Nanti kalau mau upgrade water cooling juga di casing ini masih support, jadi opsi upgrade juga enak. Mau ganti prosesor ke yang baru juga, katanya kan Ryzen yang terbaru yang Zen 6 itu masih AM5 juga. So jadi nggak usah ganti motherboard, ganti RAM lagi. Jadi opsi ke depannya ini enak. Mau ganti VGA juga nanti power supply-nya masih aman juga teman-teman ya. Jadi opsi kayak gini udah enak banget ya. Dan buat teman-teman kalau misalkan kalian mau rakit di gua, ada prosesnya, ada rules-nya, kalian pahami dulu ya. Rules-nya seperti ini. Nah guys, kurang lebih rulesnya kayak gitu. Buat teman-teman yang mau rakit, gas aja DM Instagram Gani GP. Oke, sekarang kita masuk aja ke proses perakitan si PC ini ya. Ini dia guys, Mobo, prosesor, RAM, cooler, dan SSD teman-teman ya. Oke, ini untuk Mobonya B850M X Wi-Fi teman-teman ya, yang dimana ini udah chipset B850. Cuman ini termasuk yang budget untuk B850, tapi nggak apa-apa. Setidaknya udah dapat B850 teman-teman, buat bekal ke depan ya. Dan ini ada 2 slot RAM. Kalau kalian mempermasalahkan slot RAM ya, RAM itu paling bener 2 keping guys, mau 2 atau 4 slot RAM ya. Oke, ini 8400F. Sekali lagi untuk tray itu dia baru, cuma harus yang garansi 3 tahun. So kalau misalkan kalian beli tray garansinya 1 tahun, silahkan kalian simpulin sendiri. Yang resmi itu dari NJT dan AMD ya untuk Ryzen. Kalau Intel itu setahu gue pada dasarnya semuanya box. Ada yang jual tray dengan garansi 1 tahun. Nah, kalian simpulin sendiri itu ya. Pokoknya yang resmi itu 3 tahun. Itu aja. Kalau kalian bisa dapat tray 3 tahun ya GG. Oke, apa dulu ya guys ya? SSD kali ya. Nah, untuk SSD ini segel udah dibuka ya, karena sama distributor ditempelin stiker ya, ini dari Cahaya.
Gue penasaran jujur sama performanya gimana. Kemarin 8400F sama 3050 aja soalnya udah enak menurut gue. Nah, untuk 5050 ini tuh ada yang bilang mendekati 4060, ada yang bilang beda. Nah, gue nggak tahu tuh. Cuman ya nasibnya 50 series itu kayak gitu ya. Dari zaman 1050, 50 Ti. Terus apa namanya? Kok 1650, 3050, ada bae yang ngomongin. Gua pribadi yang pakai 3050 aja waktu itu suka bully abis-abisan anjir. Padahal kebutuhan gue sangat tercukupi anjir. Bahkan kalau kalian nonton tutorial rakit PC gue yang 10 jam itu, gue rendernya pakai 3050 guys, yang 8 GB itu VGA yang kalian bully-bully itu di gue bisa menghasilkan rezeki anjir. Jadi harusnya ini 50-50 udah lebih dari cukup teman-teman. Karena pas gue pakai 30-50 aja kadang gue kayak live streaming ngobrol atau main game masih lancar di 2K guys. Walaupun gak lancar di 2K, gue turunin 1080p gitu loh. Jadi kadang gue suka penasaran sama bingung. Orang yang ngeledek-ledek 3050 atau 50 series, mereka tuh kebutuhannya setinggi apa sih? Sekaya apa gitu? Setajir apa? Karena kan tiap orang kebutuhan dan dananya beda-beda menurut gue guys. Oke. Nah ini kita harus buka guys. Si bracket ininya kita harus buka. Oke, untuk coolernya kita pakai Cooler Master Hyper ya 411 nano ini ya. Ya 411 nano. Ini baru pertama nih gue pakai Cooler Master ini. Tapi harusnya udah bagus ya, karena gue sempat waktu itu pakai Cooler Master Hyper 212 deh, itu bagus kok. Nah, tapi untuk Ryzen 8000 memang terkadang suhunya suka loncat teman-teman. Tapi tenang aja, ini udah dapat pasta ya deh Cooler Masternya. Kita kasih, pastanya warnanya ungu. Ini keras amat. Tunggu guys, ini keras guys. Nah kalau kalian nanya, bang ini pasta kok ada yang kayak semen kayak gini nih bang, kayak keras banget, ya nggak apa-apa guys. Nempel di sini. Ini kayaknya gue keluarin dulu. Nah terus taruh tengah sini nih guys. Nah kalau pasang kayak gini sebiji jagung juga udah lebih dari cukup teman-teman. Atau kita tambahin lagi dikit deh. Ini memang untuk sekali pakai banget nih. Kayak gini nih. Mana ini? Kita pakai gininya. Ini kental banget guys. Nah cukuplah di situ. Yang penting dia kekumpul di tengah teman-teman. Ini gue tutup lagi deh. Oke, tadi gue lihat manual dulu guys, aku salah. AMD mana AMD? Oke, ini udah tinggal masukin ya. Nah ini ada lakukan gini nih. Jadi fan-nya di sini. Oh ya buat teman-teman yang belum tahu, untuk si Cooler Master ini awalnya kan distributor NJT, terus sekarang dipegang sama OZB ya guys ya. Nah si OZB ini dia ganti nama guys, jadi EVG ya. Jadi jangan kaget teman-teman nih. Ini gue juga baru tahu nih, karena gue udah beberapa lama kagak pakai Cooler Master lagi. Jadi distributor OZB ini ganti nama jadi EVG. EVG. Kalian nonton video unboxingnya deh yang cooler ini sama power supply-nya. Di situ gue jelasin tuh artinya apa gitu. EVG itu kepanjangannya gue lupa. Padahal baru tadi gue bikin kontennya. Oke. Nah ini udah, cooler udah masuk. Up. Terus ini di sini. Up. Mobo ini masih support ARGB ya, dan coolernya juga ARGB teman-teman. Oke. Tapi nanti kabel-kabelannya gue colokin akhir aja guys. Atau off cam aja, tahu-tahu kecolok lah. Oke. Nah, tahu-tahu kecolok sekalian gue rapiin guys. Sekarang kita pasang RAM-nya atau memorinya. Tunggu, ini masih ada inian nuan pastanya guys di ujung, kita lap dulu. Patriot Viper. Tadi yang pakai apa ya? RAM-nya tuh. Tadi yang pakai V-Color habis. Jadi ganti ke Patriot. Terus tadinya coolernya pakai Olympus habis, jadi ganti Cooler Master.
Tapi nggak apa-apa, fine saja. Rakitan ini nanti akan hitam rainbow ARGB. Lampunya bisa diganti sih sesuai selera si abangnya yang punyanya. Yang penting mah nyala, kelihatan. Sip, ini udah. Sekarang kita menuju ke casing. Ini dia casing teman-teman ya, PC Cooler C3B310. Kita rapin kabel awal dulu ya, yang dari casing nih ke sini. Jadi biar kita nggak pusing nanti, seperti biasa teman-teman. Rapihin cicil dari awal. Nah ini untuk power supply-nya Cooler Master MWE 750 Gold versi 3 yang non modular ya. Sudah gold, sudah mantap, sudah ATX 3.1, dapat 12 kPWR, bekal buat kedepannya. Kalau nanti upgrade ke VGA kayak 5070, udah nggak usah ganti PSO lagi. Jadi udah enak. Mana ini teh masuk gak sih? Itu masuk gak sih? Coba nih. Agak masuk lagi guys. Harus sambil ditekan gini nih. Nah, baru masuk dia. Hup. Merakit di casing ini seperti biasa teman-teman, tidak ada keluhan, sangat mudah, semuanya lega. Mau pakai power supply modular, non modular, masih nyaman-nyaman aja. Hasil rakitan juga nanti masih cakep-cakep aja dengan cooler tower. Mau pakai water cooling juga casing ini masih support. EPS udah. Sekarang kita masukin motherboardnya ke dalam casing. Kita masukin teman-teman motherboardnya ya. Buat motherboard ini dia tuh cuma pakai 6 baut ya, jadi micro ATX kecil masuknya. Kalau yang besar kan sampai ujung sini nih yang 8 baut. Tapi yang ini cuma 6 ya. Oke, kita dari tengah dulu aja deh. Jadi ngerakit pakai Mobo ini masih enak teman-teman. Setidaknya kita udah dapat chipset 800 series di sini. Udah dapat B850. Jadi kemarin gue dapat info juga buat yang Ryzen terbaru, nanti yang Zen 6 itu gue nggak tahu ya namanya apakah Ryzen 10.000 atau Ryzen apa, nanti si B850 ini support ya, dan katanya udah tinggal langsung pakai aja gitu. Tapi tetap sih kalau misalnya mau enak paling nanti update BIOS. Oke, tapi katanya sih tanpa update BIOS sudah langsung bisa katanya. Kita lihat nanti aja guys, karena belum rilis. Oke, ini udah. Sekarang gue colok-colokin dulu. Abis itu kita pasang fan ya. Depan 3, atas 2, belakang 1. Cuma di timelapse aja biar tidak makan waktu. Sampai ketemu di pemasangan graphic card. Selesai teman-teman ya pemasangan fan dan dicolok-colok kabelnya. Jadi untuk kabel manajemen masih sama seperti sebelum-sebelumnya. Untuk casing ini ya, dari casing ini front panel dan kawan-kawan ke bawah, dari power supply 24 pin ke sini, 8 pin Mobo ke sini, 8 pin VGA ke kolong. Fan depan ini gue bikin di bawah ke sini, fan atas sama belakang gue bikin coloknya ke atas. Jadi masih easy lemon, masih adik-adik lah ini ya. Kita tutupin sekarang. Sip, terus atasnya dirakit di casing ini mah tidak ada keluhan ya. Rangkanya dia kan sama banget kayak si Olympus C50 ya. Jadi kalau kalian ngincernya yang lampu, ambil PC Cooler C3B310. Kalau yang non lampu ambilnya si Olympus ya. Oke, sekarang kita akan pasang VGA teman-teman ya. BTW ini di Bogor ya guys ya, panas minta ampun anjir. Panas banget. Gue udah nyalain kipas, nyalain AC. AC-nya kerasa guys, tapi tetap panas. Cuaca lagi kacau banget gila. Oke, ini dia si Galaxy 5050 ya. Sampean juga ternyata. Apakah nasib 5050 ini akan sama seperti 5050 sebelumnya?
yang akan dibully ataukah enak-enak aja? Gue sih untuk gue yang pernah make 50 series ya, gue yang pernah make 30-50, 16-50, gue sih sama sekali tidak ada keluhan. Harusnya ini juga tidak ada keluhan ya. Oke, nanti dari sini update-nya bisa ke 5060 Ti, 5070. Jadi aman-aman aja. Mana baut satu lagi? Oke, dia masih pakai colokan 8 pin ya teman-teman. Hup, hup, hup. Ini nuansa hitam berlampu untuk rakitan kali ini. Ini udah selesai ya. Ini gue pastiin dia rapat nih colokan 8 pinnya. Ini ke atas kan dicapitnya, ya. Sip, udah semua. Langsung aja kita nyalain PC-nya ya. PC sudah clear semua, sudah dicolokin ke listrik. Langsung aja kita nyalain. Bismillahirrahmanirrahim, menyala. Nah, sudah nyala ya. Sekarang kita tinggal tunggu dia masuk ke layar. Sudah masuk ke BIOS teman-teman ya, udah kebaca MOBO, prosesor, RAM, SSD udah kebaca. So berarti video kita sampai sini aja. Next video akan ada testingnya, jadi buat teman-teman kalau misalkan kalian penasaran hasil testing dari 8400F sama 5050 ini gimana, tunggu di next episode. Oke, kalau minat komponennya linknya udah gue drop di deskripsi. Kalau mau rakit gas DM Instagram GaniGP. Semoga bermanfaat.